Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Yvita dengan NPM 21901101111. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Saya akan memberikan kesan dan pesan setelah menonton film Tarzan Zamar dari dua sudut pandang, yaitu orang tua dan pendidik. Yang pertama yaitu dari orang tua. Pesan, ketika orang tua mempunyai anak yang memiliki kekurangan, orang tua tersebut harus sabar dalam membimbing dan membina anaknya. Yang kedua, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda, jangan dipaksa untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Inilah yang dialami oleh Ihsan, anak yang mengidap disleksia tapi dituntut untuk bisa menguasai baca tulis dan berhitung seperti teman-teman sebayanya. Tak ada yang tahu dengan kekurangan Ihsan, termasuk orang tuanya. Ayah Ihsan malah terus menekan dan mengancam supaya Ihsan berubah jadi pandai. Tapi apa yang mau berubah kalau kondisi Ihsan malah tertekan dan depresi? Memotivasi anak untuk mau belajar memang baik, tapi ketika kemampuannya tidak mendukung, harusnya orang tua tidak memaksa ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan anak pasti mempunyai bakat yang istimewa. Yang ketiga yaitu orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan mereka menjadi dirinya sendiri sesuai dengan bakat yang dialami. Orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak dengan membekali ilmu seputar pertumbuhan mereka di setiap tahap usianya. Jika memang ada yang ganjal, konsultasilah dengan ahli sebelum terlambat atau sebelum salah bertindak. Dalam film ini, Ihsan juga mempunyai bakat yang luar biasa dalam melukis. Tapi orang tuanya tak mampu melihat kelebihan Ihsan dan malah fokus pada kekurangan, sehingga Ihsan frustasi. Bahkan di titik terendah depresinya, ia akan kehilangan hobi melukis. Sungguh sangat disayang kalau sampai bakatnya itu hilang. Yang keempat, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak. Banyak orang tua yang menganggap keberhasilan anak adalah bisa baca tulis sedini mungkin. Sikap orang tua yang suka membangga-banggakan kemampuan anaknya yang di atas rata-rata cukup sering memicu rasa iri pada orang tua lain, sehingga memaksa anaknya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Membanding-bandingkan anak tak dapat lagi dihindarkan, apalagi kemampuan anak berbeda-beda. Inilah sikap yang keliru yang dilakukan orang tua Ihsan. Mereka kerap membanding-bandingkan kemampuan Ihsan dengan sang kakak yang selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Ihsan memilih memberontak daripada menuruti orang tuanya. Yang kelima, gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak penuh bermain bukan tekanan. Banyak permainan edukasi yang bisa orang tua terapkan supaya anak lebih tertarik untuk belajar, misalnya dengan mengajak anak belajar di luar. Inilah yang dilakukan gurunya Ihsan, Ram Sankar Nisumbah, yang sangat paham dengan kondisi Ihsan. Ia mengajarkan hitung dengan cara naik turun tangga, menulis huruf di atas pasir, menulis pada kulit tangan sebagai indera peraba, membentuk huruf pakai media elei, memberi rekaman suara ejaan bahasa Inggris, dan cara kreatif lainnya yang bisa membuat anak lebih tertarik sekaligus paham. Yang keenam, terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia akan tetap percaya pada kemampuan demi menyongsong hidup. Pada orang tua, peran orang tua dalam tumbuh kembang anak sangatlah berpengaruh. Berbesar hatilah saat harus menerima kondisi anak yang ditakdirkan berbeda. Kalau bukan orang tua sebagai pihak terdekat yang mendukung, siapa lagi? Jangan menekan kekurangannya, tapi yakinlah anak kalau dia memiliki kelebihan yang dikaruniai Tuhan untuk menyambut masa depan. Dengan cara inilah Ihsan kembali mendapat kepercayaan diri untuk bangkit setelah mengalami depresi. Yang ketujuh, jangan membandingkan kepintaran seorang anak dari baca tulis dan berhitung, karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang lain. Terimalah kondisi anak. Bila memang anak
kita tergolong anak yang berkebutuhan khusus atau AKB. Berilah perhatian kepada anak yang mengalami disleksia atau anak yang tergolong AKB. Kesan dari orang tua setelah menonton film tersebut. Yang pertama, sebagai orang tua mendapat pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Yang kedua, film ini dikemas sangat apik sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Pesan dan kesan dari pendidik atau guru. Yang pertama, pesan, semua peserta didik pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Kita sebagai pendidik atau guru tidak bisa memukul rata dengan hasil yang sama dari kompetensi dari setiap murid. Yang kedua, peserta didik pasti mempunyai keterbatasan dalam pembelajarannya. Maka dari itu, kita harus bisa menemukan solusi untuk menyeimbangkan dengan temannya yang lain agar peserta didik kita mempunyai keterbatasan yang tidak tertinggal. Apalagi kita sebagai pendidik mengetahui peserta didik kita memiliki kebutuhan khusus, maka kita harus lebih sabar dan telaten setiap mengajarnya. Sebab anak berkebutuhan khusus atau AKB harus benar-benar dididik dengan sepenuh hati agar anak tersebut tetap merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran agar dapat memahami apa yang kita sampaikan. Sebagai pendidik tidak boleh memandang rendah kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, sebab anak berkebutuhan khusus belum tentu tidak memiliki kelebihan atau bakat yang baik. Apalagi kalau diasah dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, maka bisa menumbuhkan bakat-bakat yang baru yang mungkin saja di luar kemampuan kita sebagai pendidiknya. Kesan setelah menonton film Tarzan, yaitu ada dua sisi, yaitu kesan positif dan negatif. Yang positif yaitu kesan positif yang ditangkap dari film ini adalah film ini mampu menceritakan lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah lainnya. Selain itu, dalam film ini kita diperlihatkan cara seorang guru yang berusaha untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih dalam. Sam adalah guru yang telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang lain yang berada di sekitar Ihsan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Ihsan, terutama ke keluarga Ihsan, orang tua, dan kakaknya. Guru Ihsan juga melakukan berbagai cara kreatif ketika dia mengajar di kelas, membuat para penonton menjadi terharu dan terbawa emosi selama menonton film ini. Selain itu, dari film ini diketahui bahwa hal yang mendasar yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yang mengalami disleksia adalah dengan mendekati mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap merasa disayangi dan tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Sedangkan kesan yang negatif yaitu ada beberapa adegan terasa terlalu lama dan bertele-tele sehingga menimbulkan sedikit kejenuhan, seperti adegan saat Ihsan menggambar barang-barang bersama-sama dengan semua murid di sekolah. Di bagian itu terasa lama sekali. Selain itu, dalam film ini keluarga dan guru memberikan labeling yang menurut saya sangat tidak pantas diucapkan oleh keluarga dan seorang guru. Bahkan hal ini langsung dikatakan di hadapan Ihsan, seperti ayah dan kakaknya Ihsan yang sering menyebut dirinya idiot, sedangkan gurunya memberikan label idiot atau bodoh, malas, bahkan gila. Mungkin sekian kesan dan pesan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.